gol sejauh ini bagi Persebaya. Bajul Ijo, asuhan Danurwindo. Ya, menarik memang melihat komposisi pemain yang diturunkan oleh Coach Danurwindo dengan absen Cornelius Finkrew. Kita lihat apakah di depan akan ditempatkan seorang satu striker. Ternyata dua, dan John Takpor mendampingi Andi Odang, sementara Josh Maguire bermain sebagai gelandang jangkar. Dan pasukan tim Macan Putih, asuhan pelatih Gusnul Yakin. Ya, kita lihat pergantian yang terjadi secara terpaksa di lini belakang, di mana Reswandi akan didampingi oleh seorang Agus Susanto. Cukup menarik melihat, dan juga Nasirov yang ditaruh di belakang. Cukup menarik sekali untuk melihat peran seorang Nasirov yang selama ini kita tahu adalah seorang pemain tengah. Duana sejuk, tetap mampu terpelihara sehingga pertandingan ini selesai nantinya. Ini dia babak pertama, Persebaya melawan Persik langsung dari Stadion 10 November Tambak Sari, Surabaya. Inisiatif penyerangan dari Persebaya melalui John Takpor Songkali masih mampu dipatahkan. Kembali long pass. Suswanto. Sore ini Persebaya tidak dapat diperkuat oleh Cornelius Finkrew karena akumulasi kartu kuning, sedangkan tamunya juga tidak dapat diperkuat oleh Mahyadi Panggabean, diakibatkan cedera oleh Mahyadi. Agus Susanto, lemparan ke dalam bagi Persebaya, namun tampaknya keputusan wasit berbeda. Berpindah, lemparan ke dalam bagi Macan Putih. Agus Susanto. Dibuang saja oleh Taka Uchida. Kembali Agus Susanto. Berusaha melewati Satrio Syam. Andi Odang, Taufik, kerjasama. Dibuang saja oleh Suswanto, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persebaya. Vijay, kembali ke Taufik. Lagi-lagi, kandas di kaki Agus Susanto. Ya, Bung Opan, menarik untuk melihat apa yang dilakukan oleh Persebaya, di mana mereka berusaha untuk menekan langsung pertahanan Persik Kediri karena mereka tahu ada dua pemain yang tidak biasa bermain bersama, dan ini tentunya bisa menjadi titik lemah pada sore hari ini. Dan kita lihat seorang Meka Nasirov juga sedikit mundur, tidak seperti biasanya, dan ini harus diekspos oleh para pemain Persebaya tentunya. Saktiawan Sinaga, pemain yang telah mengemas 4 gol bagi tim Macan Putih sejauh ini. John Takpor, lepas bola John Takpor, kembali Persik Kediri dari sisi sebelah kanan pertahanan Persebaya Surabaya. Back flick yang mampu dibaca dengan baik oleh Taka Uchida. Kurang cermat kerjasama Josh Maguire dan juga John Takpor. Saktiawan Sinaga, pendek saja ke Yongki Ariwibowo, melepaskan crossing Yongki ke kotak penalti. Oh, sebuah intercept yang salah. Pelanggaran. Andi Odang, pemain yang telah mengemas 6 gol bagi Persebaya di Jarum Indonesia Super League tahun ini. Supriyono maksud kami.
Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh John Takpor terhadap Mekan Nasirov. Ini dia mantan pemain Persitara musim lalu, John Takpor Songkali. Ya memang terlihat agak aneh, kita biasa melihat Andi Odang berduet dengan Cornelius Finkel dari pertandingan ke pertandingan, tapi kali ini harus bersama dengan John Takpor yang notabene adalah seorang gelandang kreatif, pendistribusi bola, tapi karena situasi yang membuat Takpor akhirnya dimainkan sebagai striker pendamping dari Andi Odang, membuat Wijay akhirnya bertindak sebagai gelandang jangka bersama Josh Maguire. Akankah dimensi ini bisa membuat ataupun tetap menstabilkan permainan Persebaya yang terbilang sebagai tim produktif dengan 20 gol sejauh ini? Ini juga menjadi bahan pertanyaan. Kembali John Takpor. Ya, Usaha dikejar oleh Andi Odang. Masih Andi Odang dibayang-bayang oleh Megan Nasirov, Josh Maguire. John Takpor maksudnya ke Andi Odang, yang mampu dibaca dengan baik oleh Reswandi, Wijay, Josh Maguire. Wijay, Taufik kali ini. Pelanggaran Taufik terhadap Saktiawan Sinaga. oh memang ada gerakan menginjak tadi dari Taufik kepada Saktiawan Sinaga, striker yang sudah mencetak 4 gol ini. Memang ada treatment khusus tampaknya dari kedua tim terhadap striker masing-masing lawan. Seperti tadi sebelumnya kita lihat bagaimana Mekan Nasirov melakukan shredding yang begitu serius. Dan kali ini giliran Taufik dari kubu Persebaya juga terhadap striker Saktiawan Sinaga. Dan tentunya mereka tidak ingin kehilangan seorang Saktiawan ya Bung Yuke, di mana dia adalah salah satu striker dengan naluri mencetak gol yang sangat baik dan sedikit bermasalah dengan ankle tadi setelah mendapat challenge yang cukup keras dari Taufik. Kita lihat di sini kakinya jelas sekali terkena, sangat keras tadi. Lalu jauh, gagal dikejar oleh Josh Maguire. Ya ini tentu akan menjadi sebuah kerugian kalau memang Saktiawan mengalami cedera serius, mengingat pelatih Gus Nur yakin menurunkan 3 striker sekaligus berkualitas nomor 1, yaitu Pato Morales dan Yongki Aribowo dan juga Saktiawan. Sementara di bench hanya ada seorang Dodik Sutrio. Terus sekali dulu. Masih terus berusaha pemain-pemain Persebaya kami sebuah tendangan spekulasi. Masih bisa dijangkau oleh penjaga gawang Herman Batak. Bagaimana tendangan spekulasi yang sangat keras dari Da Silva. Ya baik sekali memang. Sebuah tendangan yang boleh dibilang spekulasi. Coba-coba dari seorang Anderson Da Silva yang sudah mencetak 2 gol. Kali ini Macan Putih, Gimin Raharjo berpindah ke sisi sebelah kiri, sayang sekali terlalu jauh. Gagal diraih oleh Pato Morales, mantan pemain Arema Malang. Wijay, Josh Maguire, Supriyono. Sebuah peluang. Sayang sekali, kembali peluang bagi Persebaya Surabaya. John Takpor. Lagi-lagi peluang yang sangat terbuka di depan gawang Herman Batak masih gagal dimaksimalkan oleh John Takpor. Inilah umpan kita lihat di mana lini belakang menjadi perhatian khusus dan Satrio Syam
berhasil memberikan umpan yang sangat baik kepada Tarpor. Sayang tendangannya masih jauh di atas gawang. Karena posisi badan dari seorang John tadi yang sedikit terbuka sehingga dia gagal untuk melanjutkan bola ke sarang. Terbuang peluang emas bagi Persebaya Surabaya. Sebuah umpan matang yang diberikan oleh Satrio Sam gagal dikonversikan menjadi gol oleh John Takpor. Ya, satu hal yang mungkin harus diperhatikan oleh anak-anak Persik Kediri adalah permainan sayap dari Persebaya yang sangat efektif. Kita lihat tadi bagaimana Josh Maguire mengirimkan sebuah umpan yang baik. Terlepas. Sangat cepat tadi ya. Herman Batak keluar dari sarangnya untuk membaca bahaya yang terjadi tadi dari seorang Josh Maguire. Pato Morales ke belakang, berpindah ke kanan. Gimin Raharjo. Suswanto jauh ke depan. Berusaha dikejar oleh Pato Morales namun dibuang saja oleh Jayusman Triasdi. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persik di daerah pertahanan Persebaya Surabaya. Kembali Suswanto ke kanan. Bahaya. Ya, sayang sekali Agus Susanto terlalu terburu-buru. Mencoba melakukan sebuah shoot langsung. Masih melebar di sisi sebelah kiri gawang Saifuddin. Anderson da Silva. Kurang cermat da Silva. Kembali Persik Kediri. Saktiawan Sinaga. Mampu direbut oleh Vijay. John Takpor Sungkali. Kembali ke Vijay. Offside. Andi Odan berada pada posisi offside sebelum menerima umpan yang matang dari Vijay. Terlepas dari itu, Opan, kalau kita lihat bagaimana sebetulnya permainan Persebaya lebih terlihat agresif, lebih terlihat dinamis. John Takpor yang semula diformasi di plot sebagai striker pendamping dari Andi Odang, ternyata bertindak sebagai second striker. Dia lebih banyak turun ke bawah untuk mencari bola, kemudian membuka, menarik perhatian para pemain belakang Persik untuk kemudian mengirimkan umpan kepada seorang Andi Odang di depan. Saya kira inilah yang dimaksudkan dengan formasi 3-5-2 yang diusung oleh Danurindo pada pertandingan kali ini. Karena dua di depan tidak murni, mengingat John Takpor lebih bermain sebagai second dari Andi Odang. Karena memang karakter seorang John Takpor bukanlah seorang striker murni seperti halnya Cornelius Vinkreu yang pada kesempatan ini tidak bisa turun. Namun saya melihat tidak ada perubahan ataupun penurunan kualitas daya serang dari Persebaya meski tanpa Cornelius, karena memang kualitas pemain dan juga permainan Persebaya sudah begitu baik, sudah begitu apik. Ketika Takpor didorong sedikit ke depan, maka Wijay yang masuk sebagai gelandang jangkar juga memainkan perannya dengan sangat baik. Agus Susanto. Pato Morales kembali ke Agus Susanto. Mampu direbut oleh Da Silva. Taufik kali ini. Masih Taufik. Lebar ke Supriyono. Masih Supriyono. Dibayang-bayang oleh Jeffrey Dwi Hadi. Vijay. Berjibaku 1 lawan 1. Saktiawan dan juga Satrio Sam. Menarik sekali melihat bagaimana perebutan bola tadi antara Saktiawan dan juga Satrio Sam. Memang Satrio Sam memiliki tugas ganda pada kesempatan sore ini karena sebagai wingback kiri, mau tidak mau ia akan berhadapan langsung one on one dengan Saktiawan. Di samping juga tugasnya untuk membantu serangan dari sektor kiri. Itu menjadi tugas yang tidak mudah bagi hampir saja. Nyaris saja direbut oleh Yongki Wibowo. Taufik. Kembali umpan lambung. John Takpor ada di situ. Masih John Takpor. Dibayang-bayang oleh Reswandi. Berpindah ke kanan. Josh Maguire. Cukup cantik aksi tipu. Kembali ke Supriyono. Ditutup dengan rapat oleh Husnul Yuli. Vijay. Taufik. Masih Taufik.
Masih Taufik, John Takpor. Taufik. Oh, terlalu lama Taufik memainkan bola. Saya setuju Bung Opan, terlalu lama Taufik bermain bola. Dia harusnya langsung memberikan umpan kepada salah seorang pemain yang berdiri di tengah. Sehingga tadi dia tampak kebingungan dengan terjepit oleh beberapa pemain bertahan Persik Kediri yang mengunci pergerakannya. Sayang sekali. Beberapa peluang yang sudah dimiliki oleh Persebaya belum bisa dimaksimalkan. 2 peluang telah diperoleh oleh Bajul Ijo pada babak pertama di 15 menit ini. Kembali serangan dari Persebaya. Josh Maguire kali ini. Umpan dan John Takpor. Gol! Ya, sayang sekali. Masih gagal, Bung. Kembali Andi Odang. Iya, scrimmage yang sangat mengejutkan tentu saja bagi pertahanan Persik Kediri. Kita lihat bagaimana lagi-lagi serangan dimulai dari sektor sayap dan Josh Maguire memberikan umpan matang kepada John Takpor yang mestinya bisa dikonversi menjadi sebuah gol. Kita lihat bagaimana sebuah flick dari seorang John Takpor masih mengenai tiang. Sebuah ketidakberuntungan tentu saja, dan Andi Odang gagal memanfaatkan bola rebound tadi untuk menjadi gol. Ya, satu kata kepada Josh Maguire dari sebuah bola yang sangat jenius. Anderson. 3 peluang emas telah terbuang oleh Persebaya hanya dalam tempo 15 menit di babak pertama. 2 oleh John Takpor dan 1 lagi oleh Taufik. Masih gagal dimaksimalkan menjadi gol bagi anak-anak Persebaya. Vijay. Kembali kandas. Setiawan Sinaga. Pelanggaran terhadap Da Silva. Ya, tidak terlalu jelas Opan. Sebetulnya apakah itu kesalahan Anderson sendiri atau memang ada dorongan tadi dari Yongki ataupun Saktiawan. Dikuasai sepenuhnya oleh Herman Batak. Ini dia Anderson Da Silva. Saya kira dalam situasi tertekan seperti ini Persik harus lebih pintar untuk memainkan tempo. Karena Persebaya sangat menginginkan permainan cepat, mengingat mereka memang dalam posisi yang menguntungkan saat ini. Sebaliknya Persik belum terlihat koordinasi permainan yang apik antara lini di belakang, tengah maupun depan. Lagi-lagi kita lihat dari sektor sayap, kali ini Supriyono. Lalu dekat ke penjaga gawang Herman Batak. Sebuah umpan ataupun crossing dari Supriyono. Dan inilah ciri dari seorang Herman Batak, seorang penjaga gawang dengan karakter yang sangat unik. Mantan penjaga gawang Bontang FC. Bukan pelanggaran, jatuh di kaki Taufik. Kembali serangan dari Bajul Ijo. Masih Taufik. Lemparan ke dalam bagi tim Macan Putih. Ini dia pemain mungil yang sangat mobile. Andalan lini tengah Persebaya Surabaya. Agus Susanto. Sakti Sinaga. Pato Morales kali ini dikawal dengan ketat oleh Supriyono. Masih mampu dicuri oleh Supriyono. Kembali serangan balik dari Persebaya Surabaya melalui Supriyono. Josh Maguire. John Takpor maksudnya. Pelanggaran terhadap John Takpor tampaknya dilakukan oleh Agus Susanto. Kembali menghasilkan tendangan bebas bagi tim Bajul Ijo Persebaya Surabaya. Dan ini kita mengingatkan bagaimana proses gol John Takpor kita menghadapi PSM Makassar juga dalam radius yang tidak terlalu jauh. Ini merupakan sudut tembak yang sangat baik bagi anak-anak Persebaya yang kita kenal juga sangat mampu memanfaatkan situasi-situasi set piece. Dan banyak algojo yang mereka miliki, John Takpor, Josh Maguire, dan juga Anderson Da Silva. Dan kita lihat Anderson justru ada di sudut sebelah sana. Tampaknya akan memanfaatkan sebuah rebound.
Sangat menarik ya Bung Yuki, dimana biasanya Anderson juga ada di sini untuk berusaha untuk mencari celah untuk menembak. Josh Maguire. Masih melebar di sisi sebelah kanan gawang Herman Batak. Sebuah set piece yang sangat cantik dari Josh Maguire. Ya, tampaknya hujan deras Opan sudah mulai membanjiri Stadion 10 November dan kita lihat bagaimana sebuah set piece yang begitu manis sebetulnya, namun arahnya dari tendangan John Takor masih melebar di samping kanan gawang Herman Batak. Dan apakah hujan ini juga akan mengganggu kembali permainan Persebaya? Dan tadi terjatuh Herman Batak. Peluang. Kembali yang diodang Josh Maguire. Ada Supriyono. Josh Maguire. Blok yang sangat baik, Opan. Dilakukan oleh Reswandi nampaknya. Sangat krusial tadi blok. Karena apabila tidak ada dua pemain Persebaya yang sudah siap menerima umpan dari seorang Josh Maguire. Dan kita lihat hujan mengguyur Stadion Gelora 10 November. Sayang sekali hujan yang tampak lebat mulai mengguyur Stadion 10 November. Tendangan pojok Persebaya Josh Maguire kembali hanya menghasilkan tendangan pojok yang lain. Pendek saja ke John Takpor, kembali ke Josh, terlalu dekat ke pemain Persik Kediri. Pelanggaran jelas dilakukan oleh seorang Taufik tadi. Ya, tampaknya angin juga sangat deras, sangat membuat alur bola juga menjadi sulit untuk dikontrol. Ketika menghadapi Persiba Balikpapan di akhir ataupun di pertengahan kedua 45 menit terakhir, hujan deras juga membanjiri stadion ini sehingga pola permainan kedua tim menjadi tidak berjalan baik. Dan akhirnya harus puas dengan skor imbang 0-0. Namun kali ini di babak pertama hujan sudah membanjiri stadion ini. Yang kita khawatirkan itu adalah genangan air yang bisa saja mengganggu. Sangat menarik sekali Bung Opan dan Bu Yuki untuk melihat keputusan linesman tadi mengangkat bendera. Menandakan mungkin John Takpor dalam posisi offside. Ya, semoga saja hujan ini dapat tidak seru tapi menambah drama dengan terjadinya banyak kesalahan, dan juga hujan ini semoga dapat membuat kita semakin menarik untuk menyaksikan pertandingan sore hari ini. Big match derby Jawa Timur. Pato Morales lalu dekat ke Taufik, jatuh di kaki Josh Maguire. Vijay kali ini, Da Silva lebar ke kiri, ada Satrio Syam. Bukan pelanggaran, kembali Satrio Syam, masih Satrio Syam. Kali ini jelas pelanggaran dilakukan oleh Mekan Nasirov. Sangat jelas. Terhadap Taufik. Mekan Nasirov melakukan tarikan tadi ya, Opan, terhadap Taufik. Dan tadi juga sebelumnya terjadi tackle yang cukup keras dilakukan oleh seorang Agus. Namun wasit memberikan play on. Sekaligus menghasilkan kartu kuning yang pertama dari saku wasit Sapari. Tentunya terhadap Mekan Nasirov. Ini dia pemain yang berasal dari Turkmenistan. Tendangan bebas bagi baju hijau. Vijay Supriyono, crossing Supriyono, kembali terbuka. Terlambat sepersekian detik Taka Uchida. Sebuah aksi sportif dari Vijay. Lihat bagaimana Suswanto masih terbaring di atas lapangan setelah mengalami benturan dengan Taka Uchida tadi. Tampaknya kaki Taka mengenai bagian belakang ataupun kaki kiri dari Suswanto. Sebuah clearance yang agak terlambat memang dilakukan oleh Suswanto karena kaki Taka sudah lebih dulu masuk untuk mengeksekusi bola yang liar karena kontrolnya juga tidak sempurna.
Inilah risiko bermain di lapangan yang basah, hujan yang deras. Konsentrasi dibutuhkan betul untuk bisa mengontrol pola permainan maupun juga bola yang biasanya lebih liar. Pengorbanan yang luar biasa dari seorang Suswanto untuk membuang bola karena bisa berakibat bahaya terhadap gawang Persik, dan tentunya kekhawatiran ganda di mana seorang Husnu yakin sudah kehabisan pemain stok lini belakang. Apabila ini terjadi cedera yang cukup serius, saya rasa cukup sulit bagi seorang Husnu untuk mengganti penggantinya. Da Silva, Josh Maguire, gagal Josh kali ini. Husnul Yuli kembali ke Yongki Wibowo. Sakti Sinaga masih lemah, tendangan yang diberikan oleh Sakti Sinaga. Iya, percobaan yang sangat baik dari seorang Saktiawan Sinaga di mana tadi dia berusaha membuat sendiri ruang tembak bagi dirinya. Dia berusaha memiliki space yang cukup sempit namun masih berhasil untuk menembakkan satu shot kepada gawang. Namun saya masih terlalu lemah. Pato Morales, Agus Susanto. Lagi-lagi mampu dicuri oleh John Takpor. Jos melebar ke kiri. Andi Odang kali ini berhadapan dia dengan Reswandi. Masih Andi Odang, terlalu terburu-buru Andi Odang. Kembali Supriyono, masih terus melakukan tekanan tim baju hijau. Kali ini melalui Josh Maguire, John Takpor, Songkali, Supriyono. Offside di kotak penalti Persik Kediri. Supriyono. Ya, menarik memang melihat bagaimana permainan tik-tak dari anak Persebaya. Mereka selalu membentuk sudut triangle sehingga organisasi maupun juga permutasian bola dan pemain betul-betul terjaga. Ini yang tidak terlihat dari tim Persik Kediri. Mereka lebih banyak bermain bola-bola panjang dan memanfaatkan kemampuan individu para pemain depannya seperti Saktiawan, Yongki dan juga Pato. Uchida, kembali jatuh di kaki pemain Persebaya. Terjatuh Satrio Syam namun bukan pelanggaran. Gimindra Harjo yang dituju oleh Sakti Sinaga. Pato Morales, Sakti Sinaga melebar ke kanan. Jeffrey Dwi Hadi lepaskan crossing. Pato Morales terlepas. Oh, jelas pelanggaran dilakukan oleh Sakti. Ya, suasana yang cukup akrab antara Saifuddin dan juga Sakti Sinaga. Ya, hampir saja sebuah blunder tadi dilakukan oleh Saifuddin yang tidak begitu cekatan dalam mengantisipasi datangnya bola. Dan kita juga ada gerakan yang memperlambat dari seorang Saifuddin sehingga memberi kesempatan kepada Saktiawan untuk menyosor bola. Ini saya kira tidak perlu dilakukan oleh seorang Saifuddin dalam situasi dan juga kondisi cuaca seperti ini. Karena segala kemungkinan masih bisa terjadi. Bali offside Andi Odang. Lima kali Persebaya terjebak offside. Permainan yang sangat ofensif dari anak-anak Surabaya ini. Iya, namun mereka harus memperhatikan timing yang sangat krusial, Opan, di mana lari-lari mereka harus benar-benar dikontrol karena pemain Persik Kediri bertahan sangat tinggi sekali. Mereka berusaha untuk menjebak dan menghentikan dengan jebakan-jebakan offside karena mereka tahu kualitas daripada variasi yang dimiliki oleh para pemain Persebaya tentunya. Ada Yongki Wibowo dan juga Pato Morales di depan. Namun jatuh di kaki Vijay Supriyono. Masih Supriyono. John Takpor kali ini dikawal dengan ketat oleh Mekan Nasirov.
Pemain yang baru menciptakan 1 gol sepanjang jarum ISL tahun ini, John Takpor Songkali. Supriyono, John Takpor. Langsung ke gawang. Baik sekali, sebuah tendangan lob tadi dari seorang John Takpor menyasar ke sudut jauh dari gawang Herman Batak. Kita lihat berbau spekulasi, namun arahnya memang sangat membahayakan. Sayangnya tidak ada pemain kedua yang muncul. Kalau kita lihat di sana ada Andi Odang sebetulnya, tapi memang terlalu deras bola tadi. Sebuah keputusan dari John Takpor yang sempat menahan nafas para bonek di Stadion Gelora 10 November. Masih gagal. Dan juga menahan napas seorang Herman Batak, Bung Opan. Ya. Di mana tadi jelas John Takpor melihat adanya celah di tiang jauh seorang Herman Batak. Dan dengan sengaja, dengan sadar dia berusaha melepaskan tembakan untuk memplacing bola dengan sangat-sangat luar biasa visi yang dimiliki oleh John Takpor. Lemparan ke dalam bagi Persebaya. Andi Odang, Taufik. Masih Taufik, John Takpor kali ini. Andi Odang! Sebuah keputusan yang pas di saat yang tepat dari Andi Odang. Nyaris saja menambah pundi-pundi golnya. Masih bisa dipatahkan oleh Herman Batak. Ya, kita patut berikan acungan jempol kepada Herman Batak untuk penyelamatan yang sangat baik dan sangat aman dari tendangan cukup keras yang dilepaskan Andi Odang. Ini dia pemain yang telah mengemas 6 gol di awal jarum ISL tahun ini. Kerjasama yang cukup baik Taufik dan juga Satrio Syam. Andi Odang. Maksudnya ke Josh Maguire. Kembali Taufik. Lebar ke kanan, Supriyono ada di sana. Masih Supriyono. Terlalu lama Supriyono. Husnul Yuli. Juga kurang cermat Yongki. Dan Pato Morales. Uchida. Vijay, Taufik. Masih Taufik. Masih Taufik. Pendek saja kerjasama antara Andi Odang dan Taufik. Dibuang saja oleh Husnul Yuli. Sejauh ini cukup baik penampilan dari seorang Kapten Husnul Yuli. Sangat stabil untuk memimpin lini belakang compang-camping dari Persik Kediri. Serangan balik melalui Pato Morales. Persik Kediri melebar ke kiri. Ada Yongki. Kembali ke kanan. Sayang Opan. Umpan yang kurang baik tadi. Sedikit terlalu kencang dari seorang Yongki kepada Sakti maksudnya. Masih mampu dipetik oleh Herman BT alias Herman Batak. Agus Susanto. Patricio Morales. Husnul Yuli. Yongki Wibowo. Beberapa kali serangan yang dilakukan oleh tim Macan Putih terputus dari tengah ke depan, Bung. Ya betul sekali, karena mereka masih mencari keamanan ya Bung Opan, di mana mereka tidak ingin kecolongan. Dan seperti kali ini ada serangan yang sangat berbahaya dari Takpor dari sisi kiri pertahanan. Masih ke kotak penalti, Taufik yang dituju. Yongki Wibowo lebar ke kanan. Maksudnya ke Sakti Sinaga, namun kandas. John Takpor, Vijay, bukan pelanggaran, kembali Yongki. Pato Morales yang dituju. Dibuang saja oleh Taka Uchida. Ya, tidak adanya seorang pengatur serangan di lini tengah dari Persik Kediri membuat permainan Persik Kediri agak monoton.
banyak penyerangan-penyerangan yang frontal dilakukan oleh Persik. Mudah dibaca oleh ini pertahanan Persebaya. Kita lihat juga mereka memang kalah bertarung di sana, mengingat Persebaya memang memiliki pemain-pemain tengah yang andal. Ada Wijay, ada John Takpo sendiri yang suka turun ke bawah. Kemudian ada Josh Maguire. Cukup baik Agus Susanto. Kembali sliding, bukan pelanggaran. Sakti Sinaga kali ini. Supriyono. Serangan balik Persebaya. Supriyono sangat cepat. Masih Supriyono. John Takpor. Josh Maguire. Lebar ke kiri. Andi Odang. Masih mampu digapai oleh Andi Odang. Crossing Andi Odang ke tiang jauh. Terlalu jauh. Iya, disinilah menariknya di mana kehilangan dua striker penting, Cornelius Vincrieu dan juga Ngon Ajam sangat terlihat di mana focal point dari tim Persebaya sama sekali tidak terlihat, di mana biasanya ada seorang Ngon Ajam ataupun Cornelius yang akan berjudi untuk mengisi tempat-tempat seperti tadi itu Bung Opan dan juga Bung Yuke ya. Kita lihat bagaimana respon dari Persik Kediri, masih memainkan bola-bola panjang, bola-bola lambung yang tidak terukur, sehingga memudahkan bagi pertahanan Persebaya untuk mengantisipasi. Sebaliknya, mereka juga memiliki senjata lain, Persebaya, yaitu serangan balik yang cepat. Hanya saja memang masih belum mendapatkan titik temu yang pas, karena seringkali pada penyelesaian akhir selalu mereka gagal. Sejauh ini juga kita belum melihat bagaimana aksi seorang Pato Morales yang begitu sangar ketika bermain untuk Arema. Josh Maguire, ada John Takpor, Andi Odang. Ya, kembali ini sebuah peluang didapatkan oleh anak-anak Persebaya dan Andi Odang kembali tidak menemui sasaran. Sudah dua pertandingan terakhir Andi Odang tidak mencetak gol, dan ini mungkin menjadi yang ketiga jika ia juga gagal untuk membuahkan gol. Tentu sebuah problem psikologis tambahan bagi seorang Andi Odang, meski ia sudah mencetak 6 gol. Tidak mencetak gol ketika menghadapi PSM Makassar, dan juga tidak mencetak gol ketika bermain imbang 0-0 melawan Persiba Balikpapan. Bahkan Andi Odang diganti di babak kedua ketika itu karena mandul. Dan kali ini kita lihat bagaimana Andi Odang seringkali menyia-nyiakan kesempatan yang semestinya bisa menjadi gol. Iya, tentunya seorang Andi Odang harus kembali meningkatkan kepercayaan dirinya ya, ya, karena ini krusial bagi seorang striker. Saya kira dia butuh kesabaran sedikit. Andi bagaimana melihat ataupun juga mencuri celah untuk bisa menjaringkan bola. Hujan kembali mereda. Mudah-mudahan saja suasana di stadion mampu terjaga dengan baik. Sliding tackle dari Taufik terhadap Legimin Raharjo. Ya, saya kira sebuah tackling yang tidak perlu, karena sebetulnya sudah ada Satrio Sam yang siap untuk melapis jika saja Taufik lewat tadi. Tentu ini menghasilkan sebuah set piece, situasi yang tidak menguntungkan bagi Persebaya dan juga tentu saja kesempatan bagi Persik Kediri untuk mencuri gol di akhir babak pertama ini. Pengawalan ketat senantiasa diberikan oleh Jay Yusman terhadap Pato Morales. Tendangan bebas bagi Persik dan Pato Morales masih kembali Persik. Masih gagal dimaksimalkan oleh Yongki Ariwibowo. Buang saja oleh Taufik ataupun Satrio Sam. Ya, Opan, seperti tadi saya katakan, situasi set piece yang sangat berbahaya. Persik selalu membuat kejutan dalam situasi bola-bola dead ball, apalagi dalam pertandingan yang cukup penting ini. Dan kembali untuk kesekian kalinya kesalahan seorang Syaifuddin. Dan kembali kesalahan. Dan Persik Kediri tahu betul ada titik lemah di lini belakang, yaitu penjaga gawang, dan mereka berusaha untuk mengirimkan bola-bola langsung kepada yang mengarah kepada penjaga gawang. Hasil direbut oleh Pato Morales. Masih Legimin Raharjo. Legimin Raharjo masih jauh, melayang di atas Mister Gawang Saifuddin. Ya, sebuah tendangan spekulasi, Bung.
Ya Opan, Adi kita lihat tadi dalam beberapa sequel 3 kali seorang kiper Saifuddin membuat keputusan yang keliru, mengantisipasi bola-bola yang gagal ya clearance dengan baik. Ini terus menjadi sebuah warning bagi Persebaya agar mereka lebih waspada, karena seperti tadi dikatakan oleh Adi bahwa tampaknya Persib sudah mulai bisa melihat titik celah dari pertahanan Persebaya. Dalam kondisi hujan seperti ini tentunya penjaga gawang memiliki teknik tersendiri untuk membuang bola ya. Iya. Lebih baik untuk menonjok daripada berusaha menangkap namun tidak aman seperti tadi yang dilakukan oleh Saifuddin. Offside John Takpor, terima sodoran bola dari Andi Odang. Saya kira Adi faktor komunikasi juga penting. Tuh. Kita lihat tadi bagaimana dalam tayangan terakhir seorang Saifuddin mentips bola, sementara ada 3 pemain atau 3 rekannya berada di sekeliling dia. Jika itu bola rebound jatuh ke tangan lawan, tentu menjadi sebuah kerugian yang sangat fatal. Lagi-lagi. Pato Morales dan gol! Diselesaikan dengan sangat baik oleh Yongki Ariwibowo, sebuah bola muntah di gawang Persebaya 0-1. Ya, baru saja kita ulas, kita diskusikan, kita bicarakan bagaimana titik lemah Persebaya di penjaga gawang, dan kali ini juga Saifuddin memperlihatkan kelemahan itu, dia tidak bisa mengantisipasi datangnya bola, di mana situasi scrimmage yang akhirnya mampu dimanfaatkan oleh Yongki Ariwibowo. Kita lihat bagaimana sebuah bola lob tadi sempat didahului oleh sundulan Pato, dan di sana Saifuddin tidak siap dalam garisnya sehingga dengan mudah bola dicocor oleh Yongki Ariwibowo. Kita lihat Pato dengan sundulan yang sangat baik. Dan Yongki dengan mudah. Namun lagi-lagi saya meminta maaf kepada seluruh pendukung bonek bahwa kesalahan ada di lini belakang dan penjaga gawang. Sangat-sangat memprihatinkan teknik yang diperlihatkan seorang Saifuddin pada sore hari ini. Dan petaka terjadi ketika Yongki Ariwibowo dari belakang membungkam Stadion Gelora 10 November, dan inilah yang dicari-cari oleh seorang Gus Nur Yakin, di mana orang ke-12 harus bisa dihentikan. Kali ini ya harus masuk. Masih bisa diselamatkan oleh Reswanti. Tampaknya sebuah peluang kembali gagal dari Persebaya. Menarik sekali bagaimana respon yang begitu cepat dari Persebaya Surabaya setelah tertinggal 0-1, sebuah peluang, namun lagi-lagi masih ada saja penyelamatan terakhir dari anak-anak Persik Kediri yang tentu saja nih membuat pertandingan semakin menarik, karena secara psikologis Persik yang sepanjang pertandingan lebih didominasi oleh gempuran-gempuran Persebaya mampu unggul. Kita lihat bagaimana dalam tayangan ulang, meski terhuyung-huyung, Taufik coba memplacing bola, dan di sana masih ada seorang Reswandi yang mengclearance bola, atau Suswanto tadi. Sangat tenang Suswanto, sangat tenang. Pengalaman dia untuk mengcover seorang Herman Batak. Placing dari Taufik sangat baik, namun masih belum bisa membobol gawang Persik Kediri. Dan kita lihat Pergantian pemain tampaknya dilakukan oleh Persebaya, Bung. Keluar Vijay, masuk Andik Firmansyah. Oh, kesalahan kembali terjadi di belakang. Ya, kita lihat bagaimana Jayusman Triasdi tampaknya agak emosional. Sebelumnya dia sendiri coba menghadang, menjegal laju Yongki, dan kemudian giliran Pato yang berhadapan. Oh. Ya, kita lihat bagaimana Jayusman tadi. Ada gerakan menginjak seorang Yongki, Ya. kita lihat ya, Bung Yuke. Kita lihat tampak respon yang negatif, emosional dari lini pertahanan Persebaya setelah mereka tertinggal 0-1. Terlihat jelas di sini. Dibutuhkan kepala dingin tentu saja, karena pertandingan masih jauh, masih memungkinkan untuk membalikan keadaan. Tentu bagi Persebaya dibutuhkan ketenangan lebih, khususnya di lini pertahanan, agar mereorganisasi kembali komunikasi mereka, agar kesalahan yang terjadi tidak terulang. Kita lihat bagaimana Jayusman dan Pato yang terlambat tadi
Ya, gerakan menginjak kaki tadi dari Jayusman terhadap Yongki, pencetak gol, penakluk Saifuddin. Jelas sebuah gerakan yang sangat keras tadi dilakukan terhadap seorang Yongki dan beruntung tidak berbuah kartu. Josh Maguire berpindah ke sisi sebelah kiri. Ada Satrio Syam, masih Satrio Syam. Cari celah, Satrio Syam dibayang-bayang oleh dua pemain Persik sekaligus. Dibuang saja oleh Legimin Raharjo, menghasilkan tendangan pojok bagi Persebaya. Tersisa 2 menit lagi, babak pertama dari waktu normal. John Takper Songkali, tendangan pojok bagi Persebaya. Siap-siap Andi Odang. Kembali Josh Maguire. Miskick. Sangat disayangkan miskick dari Josh Maguire. Sebuah set play corner yang sangat baik tadi dari Tarpor. Yongki Ariwibowo. Husnul Yuli. Kembali ke Yongki. Ya, kita Yongki terpincang-pincang. Adi, apakah ia masih bisa mengajukan pertandingan nanti di babak kedua? Dan apabila ia tidak bisa melanjutkan pertandingan, ada seorang super sub, manusia super di spesialis babak kedua, yaitu Wawan. Agus Susanto. Legimin Raharjo kerjasama dengan Pato Morales. Kandas. Nasirov. Riswandi. Kembali ke Agus Susanto. Da Silva mematahkan. Kali ini Satrio Syam. John Takpor. Ada peluang Masih kosong. John Takpor. Ke kanan. Kanan betul sekali. Percobaan baik sekali. Cukup baik penampilan dari seorang Herman Batak. Beberapa peluang Persebaya berhasil dipatahkan dengan baik. Lagi-lagi tendangan spekulasi dari jarak yang cukup jauh dilepaskan oleh Andik Firmansyah. Ya, sebuah percobaan yang sangat baik memang dalam situasi lapangan licin. Bola tentu menjadi liar jika dilakukan shooting dari jarak jauh. Kita lihat bagaimana Andik yang masuk menggantikan Wijay menampilkan permainan yang lebih agresif bagi Persebaya. Sebuah pergantian yang saya kira cukup tepat dari seorang Danur. Dan akhirnya wasit Sapari menyudahi jalannya babak pertama.